Pintu toilet yang terbuat dari seng dan sudah rapuh karena karat itu kubuka pelan-pelan. Lampu bolham 5 watt menjadi penerang ruang tempat buang hajat tersebut. Pada pertengahan tahun 2000 di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Gang. Di sana, di pabrik tempat dulu ku bekerja. Sudah cukup lama sebenarnya kisah ini. Namun, ada yang masih aku ingat, yaitu kisah yang bikin bulu kuduk merinding bila aku mengingatnya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Wawan. Di sini aku mau cerita ke kalian cerita pengalaman seram yang pernah aku alami. Berawal dari Paman Saidi, kenalan bapakku yang mengajak aku bekerja di pabrik itu. Karena setelah putus sekolah, aku hanya si tukang semir sepatu di terminal bus atau stasiun kereta. Setelah beberapa hari aku bekerja di sana, aku sama sekali nggak tahu kalau teman-teman karyawan atau karyawati yang bekerja di sana nyaris nggak ada yang berani kalau sudah tengah malam untuk ke toilet atau ke kamar mandi, walau sekedar buang air kecil. Kejadiannya di hari keempat aku bekerja, tepatnya hari Kamis malam Jumat. Karena waktu itu aku masih ingat, aku mulai masuk kerja pada hari Senin. Ya, hari Senin. Jarak yang jauh antara Bogor Jakarta membuat aku memilih tinggal di mes. Karena pabrik itu menyediakan mes untuk para karyawan atau karyawatinya yang memang mau tinggal di sana. Lewat pada tengah malam, kurang lebih jam 1 dini hari. Aku pun sebenarnya sudah tertidur dari sehabis sholat isya. Ya, sekitar jam 8:30-an. Karena badan rasanya capek banget. Aku pun terbangun karena mendadak perutku rasanya sakit dan mules sekali. Awalnya sih aku tahan-tahan saja karena malas bangun dan mengantuk. Tapi makin lama makin sakit rasanya. Makin lama juga makin melilit. Dengan begitu, aku pun terpaksa bangun untuk pergi ke toilet. Karena kamarku di lantai atas, dengan mata yang mengantuk seolah sulit untuk dibukakan, perlahan dan gontai aku menuruni anak tangga yang terbuat dari papan kayu. Pintu toilet yang terbuat dari seng dan sudah rapuh karena karat itu kubuka pelan-pelan. Lampu bolham 5 watt menjadi penerang ruang tempat buang hajat tersebut. Dari samping toilet ada kamar mandi yang luasnya sekitar 6 meter dan disekat menjadi 2 untuk kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan. Tak jauh dari situ ada ruangan kerja Pak Salim, pembuat cetakan alat produksi. Setelah beberapa saat berada di dalam toilet, perlahan juga rasa mulesku sudah mulai hilang. Aku pun menyudahinya. Namun, ketika aku baru saja keluar dari toilet, seketika itu aku terkesiap. Aku melihat seperti ada bayangan putih berkelebat cepat masuk ke dalam ruangan kerja Pak Salim. Apa itu? Tanyaku dalam hati. Awalnya aku gak punya perasaan takut atau apa-apa. Malah hati jadi penasaran ingin tahu siapa yang tadi berkelebat dan masuk ke ruangan kerja Pak Salim. Aku coba mengendap dan berjalan pelan melangkah menuju ruangan kerja Pak Salim, dengan maksud mengintip siapa yang berkelebat masuk ke ruangan itu. Kebetulan pintu ruangan itu tidak tertutup dengan rapat. Jadi aku bisa mengintip dengan mudah di sela-sela daun pintu yang terbuka. Setelah aku intip, aku tidak melihat siapapun di dalam ruangan itu. Sampai aku buka juga pintunya dan aku sempat memasuki ruangan tersebut sambil terus mencari siapa tadi yang masuk. Dan rupanya tidak ada siapa-siapa. Perasaanku jadi berubah dan perlahan juga bulu kuduku mulai merinding. Kumundurkan kaki 2 langkah ke belakang sampai tepat di samping lemari besi sebelah kananku. Ada sesuatu sepertinya di ruangan ini, kataku dalam hati. Dan Allahu Akbar! Benar saja. Karena saat aku menoleh ke atas lemari besi, tampak sosok berbaju putih panjang dengan rambut terurai menutupi wajahnya tengah duduk mengayun-ayunkan kaki. Sontak saja, jantungku seperti mau copot. Dengkul kedua kakiku hampir saja tidak bisa menahan karena semua mendadak lemas dan sekujur tubuhku bergidik. Dalam kondisi seperti ini,
Seakan-akan mulut juga susah untuk dibuka. Dalam hati aku coba terus membaca-baca kalimat asma Allah sebisaku. Segera aku membalikkan badan sambil menunduk berjalan pelan, bersikap seolah tidak melihat apa-apa. Saat menaiki tangga pun rasanya sudah ingin lari dan berteriak, meluapkan rasa ketakutan. Tapi aku berusaha menahan dan tetap tenang. Karena selain malam itu sudah jauh larut, aku pun merasa tidak enak. Karena aku di pabrik itu masih karyawan baru, khawatir bisa mengganggu tidur yang lain. Sampai keesokan harinya, di tengah jam istirahat dan selesai makan siang, aku menceritakan kejadian semalam pada Paman Saidi dan di hadapan teman-teman lain. Mereka hanya senyum-senyum tipis, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin sedikit banyak sudah tahu keseraman area pabrik itu. Bahkan di antara mereka ada yang bilang, itu hantu penunggu ruang kerja Pak Salim. Dengan alasan itulah mereka tidak berani ke toilet atau kamar mandi bila hari sudah jauh malam, karena makhluk itu sering menampakkan diri dan mengganggu. Namun Paman Saidi bilang, jangan pernah takut dengan yang begituan. Karena sejujurnya makhluk halus dari bangsa jin, setan, memedi, kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya itu justru takut dengan kita, umat manusia. Ini dengan catatan, bila kita memiliki keberanian yang ditopang dengan iman kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.